Yaitu selalu menjual apel busuk. Namun anehnya setiap hari dagangannya selalu laku habis. Sebaliknya, apel milik kakek tua di sebelahnya justru tampak sempurna, tapi tak seorang pun yang mau membelinya. Dulu, keduanya sama-sama berjualan apel di pasar. Karena apel milik si kakek selalu segar dan indah, pembelinya pun ramai. Suatu hari, seorang wanita hamil yang menggendong anak kecil lewat di depan lapaknya. Dengan senyum ramah, si kakek memberikan beberapa apel secara cuma-cuma. Sejak itu, orang-orang di pasar semakin menyukai si kakek dan lebih senang membeli darinya. Melihat apel si kakek laris manis, pria di sebelahnya mulai iri dan menyusun rencana licik. Ia diam-diam menurunkan harga apelnya, lalu menyemprotkan air agar tampak segar, menata bagian yang bagus di depan, dan menyembunyikan bagian yang busuk di bawah. Karena harganya lebih murah, banyak pembeli yang mulai beralih kepadanya. Tak butuh waktu lama, apelnya pun ludes terjual dan toples uangnya penuh. Namun ketika seorang wanita buta datang membeli, pria itu justru memberikan apel paling busuk dan bahkan mengurangi jumlahnya diam-diam. Menjelang sore setelah selesai berjualan, pria itu mengikat uang hasil dagangannya dengan tali rami dan melilitkannya erat di pinggang. Sementara itu, si kakek juga menghitung hasil penjualannya dan mengikat uangnya di pinggang dengan cara yang sama. Mereka berdua harus menyeberangi sungai besar untuk pulang. Ketika tiba di tepi sungai, si kakek naik ke perahu dan membayar ongkos penyeberangan. Namun pria itu enggan membayar. Ia berkata dengan sombong bahwa apel si kakek tadi sudah menjadi ongkos perahunya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Sebuah karang besar tampak di depan, dan ombak besar menghantam perahu hingga hancur berkeping-keping. Ketiganya, si kakek, pria itu, dan tukang perahu terjatuh ke sungai. Pria itu segera memeriksa pinggangnya, uangnya masih aman, lalu berenang menuju tepi. Sedangkan si kakek yang sudah tua mulai kelelahan. Ia menyadari bahwa kantong uangnya terlalu berat, maka dengan berat hati ia melepaskannya dan melemparkannya ke air. Melihat itu, pria tamak tadi panik. Ia berenang mendekat untuk merebut uang si kakek. Tak ingin pria itu tenggelam karena keserakahannya, si kakek langsung melempar kantong uang itu jauh ke dalam sungai. Namun pria itu tetap tak menyerah, ia menyelam untuk mengambilnya. Setelah berhasil, ia mengikat kantong uang si kakek di pinggangnya sendiri, lalu berusaha berenang ke atas permukaan air. Tapi beban uang itu terlalu berat. Perlahan, tubuhnya mulai tenggelam. Sementara si kakek dan tukang perahu sudah tiba dengan selamat di tepi sungai, pria tamak itu masih berjuang di tengah arus. Tak lama kemudian, ia pun terseret dan tenggelam. Baru saat itu ia menyadari bahwa seharusnya ia melepaskan kantong uang tersebut. Namun sudah terlambat. Tubuhnya terhisap arus dan tenggelam ke dasar sungai. Beberapa orang yang lewat melihat kejadian itu. Mereka segera terjun ke sungai dan berhasil menarik tubuh pria itu ke darat. Saat matanya terbuka perlahan, tangannya masih berusaha meraih kantong uang di pinggangnya. Lalu ia pun mengembuskan napas terakhir. Tukang perahu kemudian membuka ikatan di pinggang pria itu, dan seketika koin-koin di dalamnya berserakan ke tanah, berkilau di bawah cahaya senja.